Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku semuanya, kelas 3 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3, hari ini Pak Tris kembali akan menyampaikan materi tema 6 tentang energi dan perubahannya. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, anakku kelas 3, silahkan kalian persiapkan buku tematik. Ya, kalian buka halaman 63, yaitu tentang tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, yaitu tentang perubahan energi, pembelajaran 2. Ya, silahkan kalian buka halaman 63. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan gerakan kombinasi, yaitu berjalan, meliuk, dan mengayun dengan menggunakan alat ya. Itu contohnya dengan menggunakan apa? Menggunakan simpai dan juga menggunakan tongkat bertali, yaitu yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ayo berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Nah, untuk kali ini, untuk latihannya kita menggunakan bola ya, jadi bola. Untuk sebelumnya kan pakai simpai dan tongkat bertali. Untuk kali ini kalian menggunakan bola. Perhatikan, peganglah bola dengan tangan kanan, kemudian lakukan gerakan berjalan 2 langkah. Selanjutnya, lakukan gerakan meliukkan badan sambil mengayunkan bola. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian bisa melihat ya. Jadi pertama kalian melangkah 2 langkah maju, kemudian bolanya kita putar, kita liukkan seperti di bawah ketiak ya. Nah, setelah itu kita tarik ke atas ya, kemudian tangannya kita balik, kita turunkan di depan badan kita. Nah, itu adalah contoh gerakannya. Nah, kemudian selesai latihan jangan lupa melakukan pendinginan ya. Jadi setelah itu kalian dapat melanjutkan kegiatan gitu ya. Ini contoh saja, kalian nanti akan praktek bersama dengan guru PJOK kalian ya. Baik, selanjutnya setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh-contoh perubahan energi. Ya, jadi tidak hanya pada tubuh kita, ya, ternyata pada alat-alat di sekitar kita juga terjadi perubahan energi. Apa saja? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Jadi yang pertama contohnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, ya, itu proses terjadinya ya. Nah, peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan juga penanak nasi listrik atau yang biasa kita sebut dengan magicom itu ya. Nah,
Itu adalah perangkat elektronik ya yang yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi itu alat-alatnya ya, contohnya ada 3. Ini contoh, kalian bisa melihat gambarnya. Ini adalah contoh gambar perubahan listrik, energi listrik menjadi energi panas. Ini yang pertama adalah setrika listrik, dan yang kedua adalah penanak nasi listrik atau biasa kita sebut dengan magicom ya. Nah, ini contoh pertama. Terus contoh yang kedua, ada yang B, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jadi yang pertama kalian lihat ini adalah contoh gambar kipas angin ya. Jadi ketika kalian menancapkan atau memasangkan kabel listrik ke stop kontak listrik ya, maka secara normal langsung akan akan berputar ya. Jadi ini membuktikan bahwa energi listrik ya diubah menjadi energi gerak ya. Jadi kipasnya ini langsung berputar ya dan menghasilkan angin. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua ada apa ini namanya? Blender ya, betul. Jadi ini kalian tentunya sering melihat ya ketika ibu sedang membuat apa biasanya menggunakan blender ini? Membuat jus, betul ya. Jadi es jus itu kalian harus menggunakan menggunakan blender untuk menghancurkan apa yang akan dijus. Contohnya misalkan buah-buahan gitu ya. Nah, yang terjadi pada blender ini adalah sama dengan kipas angin, yaitu adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Jadi setelah kabel listrik ditancapkan ke stop kontak listrik ya, maka secara langsung akan menyambung dan istilahnya nyala ya. Jadi ketika kita pencet on-nya maka akan berputar. Nah, itulah perubahan energi listrik yang menjadi energi gerak. Baik, kita lanjutkan. Dan contoh yang ketiga, jadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Jadi sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas dengan energi panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, mengoreng ikan, dan lain-lain. Ya. Nah, energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat gambar yang ada di bawahnya. Ibu yang sedang memasak dengan menggunakan kompor gas. Ya. Jadi ini energi yang terjadi perubahan energi pada kompor ini ya, yaitu dari energi kimia menjadi energi panas. Karena apa? Menghasilkan api. Sama dengan lampu tempel atau bahasa Jawanya teplok ini ya. Jadi lampu ini diisi minyak tanah dan minyak tanah itu akan akan diubah menjadi energi panas, itu berupa api ya. Jadi ini prosesnya hampir sama dengan kompor minyak tanah ya. Jadi sumbu dari lampu ini, lampu tempel ini berada di dalam sehingga akan menyerap minyak yang ada di dalamnya lampu ini. Nah, secara otomatis ketika disulut api atau dinyalakan maka lampu ini akan menyala, yaitu karena adanya Karena adanya minyak yang terserap melalui sumbu ini. Ya, nah inilah yang terjadi pada pada lampu tempel atau teplok itu ya. Nah, baik, ini untuk perubahan energi kimia menjadi energi panas. Selanjutnya, kalian perhatikan lagi. Yang keempat, yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, contohnya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat
Seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Nah, contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Jadi energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Kalian bisa perhatikan gambar ini contohnya. Nah, ini ya. Jadi ini seorang pemain drum ya, sedang memainkan alat musiknya, sedang memainkan drumnya ya. Jadi dengan berubahnya energi gerak yang digerakkan oleh tangan ya, yang untuk memukul drumnya baik di tangan ataupun di kakinya ya, sehingga menimbulkan bunyi. Sama aja dengan kentongan. Kentongan juga sama. Jadi ketika bilah ataupun bambu yang digunakan untuk memukul itu kita gerakkan ya, maka gerakan memukul itu ya berubah menjadi energi bunyi. Jadi energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Ya. Nah, itu contoh-contohnya. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya, kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku. Begitu ya. Sekarang perhatikan selanjutnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Ayo, apa kira-kira? Ya, Patris contohkan ya. Jadi nomor 1 saja untuk contoh. Nanti untuk selanjutnya ini dibuat tugas kalian. Ya. Jadi yang pertama, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Jadi yang terjadi adalah pada tubuh kita terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Ya. Ya, jadi makanan yang ada di tubuh kita ini diubah menjadi sari-sari makanan yang kemudian diubah oleh tubuh menjadi energi gerak. Ya. Jadi kalau kita tidak makan, maka kita bukannya tidak bisa bergerak, tapi akan merasa lemas ya. Karena apa? Jadi tubuh kita membutuhkan makanan. Ya, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini di awal tadi sudah Pak jelaskan. Silahkan kalian contohkan di sini ya. Untuk menjawab nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kalian bisa melihat apa yang sudah Pak jelaskan di depan ataupun yang ada di buku tema kalian masing-masing. Begitu ya. Nah, selanjutnya Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi, yaitu kita wajib menggunakan energi dengan baik. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Itu ya. Jadi ketika kita sudah diberikan energi, maka energi itu harus kita apa? Kita manfaatkan untuk hal yang baik. Selain kita manfaatkan untuk yang baik, kita juga harus menghematnya agar energi tidak habis ya, tidak cepat habis gitu ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ini contoh energi yang digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Nah, sekarang perhatikan. Berikut adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Yang pertama adalah contohnya seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ya. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Ya, jadi contohnya semua Bapak Ibu guru di sekolah ataupun mungkin guru ngaji ya. Nah, yang namanya Bapak guru ataupun Bu guru ataupun ustadz ya, semuanya mengeluarkan energinya untuk mengajar. Yang tidak lain tujuannya adalah agar kalian menjadi cerdas dan terampil ya. Nah, ini kan bermanfaat namanya ya. Bermanfaat bagi orang banyak. Itu terutama untuk mencerdaskan kehidupan
anak bangsa, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Ya. Nah, petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang yang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Nah, kemudian padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Ya, jadi Pak Tani juga mempunyai peranan penting. Ya, jadi energinya Pak Tani ini dimanfaatkan untuk mengolah sawahnya, ya, mulai dari menanam sampai dengan panen. Ya, tidak hanya menanam, tapi contohnya mencangkul, membajak sawah dan seterusnya ya, hingga akhirnya panen, kemudian padinya digiling menjadi beras, begitu ya. Ini untuk petani. Berikutnya, nah ini untuk contoh yang bermanfaat sudah Pak disebutkan ya. Jadi tadi yang pertama adalah seorang guru, kemudian yang kedua adalah seorang petani. Ya. Nah, kemudian setelah Pak jelaskan yang bermanfaat, sekarang ada energi yang digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Contohnya apa saja? Nah, kalian perhatikan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Ya, ini gambar yang pertama ini duel ya, 1 lawan 1 atau berkelahi. Ini tidak baik ya. Karena apa? Jadi energinya dibuang-buang untuk bertengkar atau berkelahi ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Nah, ini sangat tidak bermanfaat ya. Karena apa? Jadi radionya ini diputar keras-keras padahal ada bayi di sekeliling kalian. Kalian menyalakannya dengan keras sehingga mengganggu tidurnya. Ini namanya tidak bermanfaat, justru malah lebih banyak mengganggunya. Tidak bermanfaat ya, sama sekali tidak bermanfaat. Nah, kalau memang mau mendengarkan radio ya di rumah saja dan juga dengan suara yang tidak terlalu keras, yaitu nanti bisa memberikan manfaat, contohnya informasi atau berita, itu bermanfaat asalkan kalian menyalakannya di rumah dan tidak terlalu keras sehingga tidak mengganggu tetangga yang lainnya yang mungkin membutuhkan waktu untuk beristirahat ataupun mungkin ada anak kecil yang masih butuh istirahat yang cukup banyak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu energi panas api digunakan untuk main petasan. Nah, ini juga sangat tidak bermanfaat ya. Justru ini malah mengganggu orang lain ya. Bahkan ini juga bisa berdampak yang tidak baik ya. Contohnya mungkin tangannya terkena petasan sehingga menjadikan kalian jadi sakit gitu ya. Atau menjadi mungkin tangannya bisa lepas ataupun putus ya jarinya karena apa? Ketika megang petasan ini, petasannya mungkin meledak sehingga ini menjadikan kalian jadi sakit. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah energi untuk hal-hal yang bermanfaat ataupun untuk hal yang berguna. Begitu ya. Nah, sampai di sini Pak Tis sudah jelaskan mana yang energi untuk yang bermanfaat dan untuk yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Nah, ini apa pendapatmu? Terus apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Nah, kalian bisa menjawabnya. Jadi ini sebagai tugas kalian yang kedua. Jadi untuk yang pertama tadi yang ada di halaman 67 sampai dengan 68 dan untuk yang kedua yang ada di halaman 71. Gitu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan sebagai LKPD ya. Jadi nanti terlampir LKPD-nya. Baik anak-anakku kelas 3 semuanya, demikianlah apa yang bisa Pak Tris sampaikan. Ya, sekian dan terima kasih. Pak Tris mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada yang salah. Pak Tris mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat
Namun sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya anak-anakku, Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.